Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jayyida fil laili wan nahar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du. Para pendengar dan juga para teman-teman sekalian di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam lanjutan kajian kitab Iljamul Awam, kitab yang dikarang oleh salah satu tokoh Sunni besar, yaitu adalah Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Dengan kesempatan kali ini mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan selalu dijaga dan juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan bulan Sya'ban, dan juga insyaallah mudah-mudahan kita sehat panjang umur sehingga kita sampai kepada bulan suci Ramadan. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan keberkahan bulan Sya'ban ini dan juga dengan nanti akan datangnya bulan suci Ramadan, segala macam bentuk mara bahaya dan juga segala bentuk kekhawatiran kita di tengah-tengah masih maraknya virus COVID-19 ini mudah-mudahan segera Allah lenyapkan dan juga segera Allah hilangkan dari negara kita ini khususnya, dan juga negara-negara yang lain dengan keberkahan bulan-bulan Allah yang mulia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari sama-sama sebelum kita mulai lanjutan kajian kita pada kesempatan kali ini, kita awali seperti biasa dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada muallif kitab yaitu Imam Al-Ghazali. Tidak lupa kita kirimkan juga kepada para orang tua kita, baik yang sudah tidak ada maupun yang masih ada. Yang masih ada mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya. Yang sudah tidak ada mudah-mudahan Allah lapangkan alam kuburnya dan juga Allah terima segala amal solehnya dan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Begitu juga guru-guru kita yang sudah banyak memberikan ilmu dan mengajarkan kita. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan sehat panjang umur. Yang sudah tidak ada guru-guru kita mudah-mudahan senantiasa Allah terima segala amal solehnya dan juga Allah lapangkan segala kuburnya dan juga Allah ampuni segala bentuk dosa-dosanya insyaallah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Samal fatihah hadrati arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa qarabatihi Rasulillah ajmain. Summa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa awliya wa syuhada was salihin wa sahabatit tabi'in al ulama al amilin wal musannifin al mukhlisin jami'il malaikatil muqarrabin khususan Sayyidina Syamsuddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu wa ila hadrati khususan ila muallifi hadzal kitab al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali wa ila hadrati khususan ila Syekhil Imam Abil Hasan Asy-Syadzili wa ila hadrati khususan ila jami'i walidina la jami'i asatidina wa muallimina wa masyayikhina wa la jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala hadhihi niyyah syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah satu kali lagi. Kita niatkan mudah-mudahan musibah dan juga ujian yang Allah berikan di negara kita ini dengan adanya virus COVID-19 ini mudah-mudahan dengan keberkahan bulan Sya'ban
dan juga dengan keberkahan bulan-bulan Allah yang mulia, terutama insya Allah kita semua sehat panjang umur, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghilangkan semua ini dan juga menggantinya dengan keberkahan yang turun di negara kita ini dan juga negara-negara lainnya insya Allah. Dan juga mudah-mudahan yang sudah terkena ataupun dinyatakan positif terkena virus COVID-19, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesembuhan dan kesehatan, dan juga kita semua yang masih dipelihara kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, santri-santri kita seluruhnya, mudah-mudahan Allah jaga, Allah berikan kesehatan, Allah pelihara kesehatan kita, dan juga Allah jauhkan kita dari segala mara bahaya. Ala hazihin niyah wa ala kullatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Baik para pendengar dan juga teman-teman sekalian di mana saja Anda berada, kita akan lanjutkan kajian kita pada pertemuan sebelumnya, masih dalam pembahasan kitab Iljamul Awam, salah satu karya dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yang berbicara tentang akidah para ulama salaf, ya. Karena saya paparkan kembali bahwa kitab ini disusun menjadi 3 bab, dan bab yang pertama membahas tentang aqaidus salaf atau akidah para ulama salaf, yang ini masih kita bahas di bab yang pertama tentunya, ya. Dan kita sudah masuk pada pembahasan yang kedua, al-wazifatus tsaniyah, ya, tugas yang kedua bagi seorang awam ketika ia berhadapan atau bertemu dengan ayat-ayat mutasyabihat ataupun hadis-hadis yang mutasyabih. Wazifah yang kedua ini menurut Imam Al-Ghazali adalah seorang awam itu harus iman dan tasdik. Dia harus mengimani, dia harus mengimani ayat Al-Qur'an, dan dia harus mengimani hadis Nabi, meskipun berbicara tentang sifat-sifat Allah ataupun berbicara tentang huwiyah atau privasinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin tidak bisa termakul oleh pemikiran awam. Tentunya itu bukan menjadi alasan untuk si awam ini tidak menolak atau tidak beriman atau tidak membenarkan terhadap ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi tersebut. Karena bagaimanapun salah satu daripada pondasi ataupun usulul iman atau dasar-dasar iman adalah kita harus percaya dan juga beriman terhadap kitab-kitab Allah, terutama adalah kitab suci Al-Quran yang merupakan pedoman dan juga peninggalan Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lan tadillu abada, ya, bahwa aku meninggalkan untuk umatku, untuk kalian semua 2 hal, ya, yaitu adalah kitab Allah wa sunnati rasulih, yaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW, atau dalam hal ini adalah hadis, ya. Atau dalam riwayat lain, misalnya dalam riwayat Ibnu Hajar itu mengatakan bahwa kitab Allah wa itrati ahli baiti, yaitu Al-Quran dan juga ahli baitku atau keluarga Rasulullah SAW, zuriyah Nabi. Untuk itu maka penting sekali bagi seorang awam ini mempunyai komitmen dan juga mempunyai keilmuan dasar ketika mereka itu bertemu dan juga berhadapan dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang mutasyabihat ini, meskipun mereka tidak mampu memahami secara eksplisit, tapi ada hal yang mesti dijadikan sebagai pegangan dan sandaran sebagai orang yang beriman tentunya, yaitu adalah al-iman wa tasdik sebagai wazifah as-saniyah menurut Imam Al-Ghazali, dari 7 wazaif, ya, yang mesti dipahami dan dimengerti dan juga dipegang oleh seorang awam, ya, ketika dia bersentuhan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan aspek teologis atau aspek akidah,
terutama yang berkaitan tentang masalah sifat-sifat Allah dan juga berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pada pertemuan sebelumnya itu sudah berhenti pada kalimat fa in kanu yutikuna fahamuhum wa illa qalu lahum wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kita berhenti pada redaksi itu, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian kita pada kalimat yaitu ayat Al-Quran la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum, ya, malakum walihazas su'al. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin bal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum, ya. Ini surat Al-Maidah. Ya, kemarin untuk menyambung redaksi ini, ya, kita akan sedikit sambungkan dengan penjelasan sebelumnya bahwa menurut Imam Al-Ghazali, bagi orang awam yang mempunyai keterbatasan pemahaman terhadap ayat-ayat mutasyabihat, ya, seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kemudian juga hadis Nabi misalnya yang berbicara yanzilu rabbuna fi kulli lailatin ila sama'id dunya, atau misalnya qalbul mu'min fi isba'aini min asabi'ir rahman, hal-hal yang demikian, ya, ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang sifat Allah, baik sifatul af'al, sifat-sifat fi'il atau sifatul zat, ya, dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Kalau si awam mempunyai keterbatasan untuk memahami ini, dia cukup beriman dan bertasdik saja, ya, tidak perlu untuk memahami lebih tafsil, lebih rinci, karena memang laisa wazifatan lahum, bukan tugasnya si awam. Ini adalah wazifatul auliya wal ulama, yaitu adalah tugas para aulia, para wali-wali Allah, dan juga para ulama yang ar-rasikhuna fil ilm, yaitu para ulama yang melekat, yang mendalam keilmuannya. Untuk itu kata Imam Al-Ghazali, kalau seandainya para orang-orang awam ini masih tetap kekeh, ya, untuk ingin tahu bagaimana pemahaman yang rinci tentang ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabi yang mutasyabihat ini, maka Imam Al-Ghazali menyarankan Anda harus merujuk kepada ayat Al-Quran yang berkata fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Engkau bertanyalah kepada ahla zikri, yaitu para al-auliya wal ulama, kata Imam Al-Ghazali. Di sini adalah dikatakan ahlu zikri al-auliya war-rasikhuna fil ilm, yaitu para wali-wali Allah dan juga para ulama yang mendalam keilmuannya. Anda jangan mencoba memahami sendiri, karena Anda akan terjerumus kepada sesuatu yang berbahaya. Bahkan Anda bisa masuk kepada jurang kekufuran. Ini bagi si awam kalau seandainya secara independen, dia secara mustakil, dia itu mencoba untuk memahami sendiri tanpa bertanya kepada orang-orang para ulama ataupun para aulia, ya. Maka kata Imam Al-Ghazali fa in kanu yutikuna fahamuhum, kalau seandainya para ulama itu memang mengerti, memang tugas mereka atau memang bidang mereka, kita harus tegaskan dulu di sini bahwa tidak semua ulama atau tidak ada ulama yang betul-betul menguasai seluruh ilmu, itu tidak ada, ya. Satu-satunya zat yang ilmunya sangat komprehensif, ya, yang ilmunya mencakup seluruh maklumat, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keilmuan para ulama, bagaimanapun keilmuan manusia, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu pasti mempunyai keterbatasan. Dalam hal ini kata Imam Ghazali, tanyalah kepada para ulama yang ahli di bidang ini, yang ahli dalam menjelaskan tentang ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis yang mutasyabih, ya, yang berkaitan tentang Allah dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ditanya adalah ulama yang mempunyai otoritas, yang mempunyai kompetensi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan awam ini tentang hal-hal yang berkaitan tentang ayat-ayat al-mutasyabihat ataupun hadis-hadis Nabi yang mutasyabih ini, maka kata Imam Al-Ghazali fa in kanu yutikuna fahamuhum, kalau seandainya mereka itu mampu untuk memahaminya,
maka fahamuhum, mereka akan memberikan paham kepada orang awam itu. Wa illa, dan kalau tidak yutikuna fahmah, maka qalu lahum, katakanlah bagi si para ulama ini yang memang mempunyai ilmunya memang tidak terlalu dalam bidang teologi atau dalam bidang ilmu kalam ini, maka katakanlah wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu yang Allah berikan kepada hamba-hambanya cuma sedikit. Ya. Ilmu yang Allah limpahkan di alam dunia ini untuk para ulama dan juga para aulia itu hanya sedikit. Ilmu yang komprehensif hanya milik Allah. Jadi wajar saja kalau seandainya ada kiai, ada ulama yang tidak bisa menjawab pertanyaan si awam. Karena memang tidak ada ulama yang ilmunya betul-betul sempurna, tidak ada. Maka jawablah sesuai dengan kemampuan masing-masing, jawablah sesuai dengan bidang masing-masing, jangan seolah-olah Anda memahami seutuhnya. Tidak ada. Dalam tradisi keilmuan klasik pun seperti itu. Kalau kita berbicara tentang aspek fikih atau hukum legal formal, maka kita akan terngiang atau kita akan terbesit sebuah nama yang sangat besar, yaitu Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, ya, Shahibul Majmu' atau Shahibul Raudhah At-Talibin. Karena memang beliau pakarnya dalam bidang itu, tapi kita tidak dapati karya-karyanya dalam bidang tauhid. Bukan berarti Imam Nawawi ini memang tidak memahami aspek akidah. Salah sekali. Sebagaimana yang dituduhkan sebagian kalangan bahwa Imam Nawawi ini tidak mengerti aspek tauhid. Nauzubillah min zalik. Ya, hanya saja ada keilmuan yang menjadi ciri khas. Ada bidang ilmu yang menjadi yang ditekuni dan yang sangat dipahami oleh Imam Nawawi, yaitu adalah aspek fikih atau hukum legal formal dalam dalam disiplin ilmu keislaman, ya. Atau misalnya seandainya terbesit disebutkan nama Ibnu Ajibah Al-Hasani, maka yang akan terfikirkan dalam benak kita adalah beliau ahli tasawuf, salah satu mursyid dari Thariqah Syadziliyah. Kalau seandainya kita mendengar sebutan nama misalnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, maka yang terbesit dalam atau yang kita pahami adalah beliau adalah seorang yang pakar dalam bidang teologi, dalam bidang ilmu kalam, dalam bidang mantik, dalam bidang filsafat. Ini karena memang ada spesialisasi sendiri, setiap ulama itu seperti itu, ya. Maka jangan salahkan kalau ada ulama yang tidak bisa menjawab pertanyaan si awam, karena memang mempunyai bidang, mempunyai kemampuan masing-masing dalam bidang keilmuan tertentu. Tidak ada manusia yang paham betul tentang segala ilmu, itu tidak ada, ya. Hanya saja mungkin tidak ada yang mengerti secara ijmali saja, ada yang mengerti secara rinci, secara tafsil, karena memang merupakan kecenderungan ataupun bidang keilmuan yang digeluti oleh ulama tertentu. Itu wajar saja. Ya, bahkan Imam Malik saja itu dari sekian banyak pertanyaan hanya 3 saja yang bisa dijawab oleh Imam Malik. Ya, selebihnya itu beliau mengatakan dengan jujur, saya tidak bisa menjawab. Jadi kalau saat ini ada ulama atau ada ustadz yang semua pertanyaan itu bisa dijawab, saya rasa untuk lebih menahan diri, ya, karena memang ada satu bidang yang kalau memang kita tidak mampu untuk menjawab secara rinci dan secara gamblang, maka jawablah sesuai dengan kadar pengetahuan yang kita punya. Jangan mencoba masuk lebih dalam karena nanti akan salah, ya, jawabannya. Begitu. Maka kata Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali mengatakan bahwa kalau seandainya ada ulama yang mungkin tidak bisa menjawab, wa illa qalu, maka katakanlah lahum bagi si awam itu, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi tidak salah kalau ada ulama yang mungkin ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab, maka jawablah wa ma utitu minal ilmi illa qalila, bahwa ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai hambanya ini sebetulnya hanya sedikit sekali, dan keilmuan manusia sifatnya terbatas. Tidak ada yang komprehensif, tidak ada yang mutlak kecuali Allah Subhanahu wa taala yang keilmuannya mutlak, ya.
keilmuannya ta'alluq inkisyaf wal ihatah. Itulah ilmunya Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan ilmunya kita, karena ilmunya kita sealim apapun manusia pasti punya keterbatasan dan pasti ada hal yang dia tidak tahu. Ya. Kemudian Imam Ghazali juga mengutip ayat Quran surah Al-Maidah, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Ini surat Al-Maidah mengatakan la tas'alu, ya. Allah mengatakan jangan engkau bertanya tentang sesuatu kalau seandainya sesuatu maksudnya sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah untuk kalian, ya. Karena intubdalakum, kalau seandainya ditampakkan, ya, lakum bagi kalian terhadap apa yang kalian inginkan, tapi Allah ternyata berikan sesuatu yang bukan kalian inginkan, maka tasukum, dia akan akan jelek buat kalian, begitu. Di sini sebetulnya kalau kita masuk dalam ranah akhlak dan tasawuf, ya, atau ilmu esoterik Islam, di sini ayat ini juga mengandung makna kita ini harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa saja yang Allah berikan kepada kita, meskipun kita nggak minta dan bukan mau kita, ya, meskipun sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu bukanlah mau kita atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi Allah berikan, Allah ganti sesuai dengan apa yang Allah berikan, karena Allah tahu betul apa yang kita butuhkan dan apa yang terbaik buat kita. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau bertanya terhadap sesuatu yang kalian sudah diberikan saat ini, karena belum tentu apa yang kalian harapkan itu baik buat kalian. Seandainya ditampakkan bisa saja itu buruk buat kalian, bisa saja itu jelek buat kalian. Maka di sini dijelaskan oleh Imam Ghazali, malakum walihadza su'al. Maka sesuatu yang kalian harapkan tapi Allah berikan yang lain, tidak sesuai dengan harapan kita, ya, malakum, itu bisa saja membuat jelek diri kita. Artinya di sini ada etika. Kita dianjurkan husnuzon kepada sesama, apalagi baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa Allah itu bersama prasangka hambanya, ya. Jadi kalau kita menjaga etika kita kepada Allah, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti akan tertanam dalam diri kita ini rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebetulnya aspek hidayah, dan hidayah ini akan timbul kalau seandainya ada keilmuan, ya, ada keilmuan itu. Jadi ilmu itu bisa menjadi hidayah bagi kita untuk bisa mengarahkan kita mana jalan yang baik, mana yang buruk, gitu, ya. Untuk itulah kenapa agama sangat menganggap penting bahwa kita ini menjadi sebagai orang yang beriman harus belajar, harus menuntut ilmu. Karena dengan ilmu itulah maka nanti akan timbul hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini hadis sangat masyhur sekali, terutama dalam kitab-kitab awal kitab-kitab fikih itu biasanya dikutip hadis itu, ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, maka Allah yufaqih, Allah akan memberikan pemahaman agama kepadanya, barang siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan. Hazihi ma'anil iman. Hazihi ma'anil imani. Hazihi, bahwa ini, maksudnya ayat ini, ayat la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Kata Imam Al-Ghazali, hazihi ma'anil iman. Ini tempatnya iman, ya, tempatnya iman. Jangan engkau pernah bertanya kepada Allah, kenapa ya Allah engkau berikan hamba yang seperti ini, padahal hamba inginnya seperti ini. Ini sebetulnya aspek atau mahal iman di sini, ya, peran iman di sini menentukan. Kalau dia betul-betul beriman, maka dia akan menerima apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun tidak sesuai dengan keinginan dan kemauannya. Kita semua tentunya ingin yang baik.
kita semua tentunya ingin sehat, kita semua tentunya ingin banyak harta dan segala macam, ya. Tapi kalau seandainya Allah memberikan sesuatu kepada kita tidak sesuai apa yang kita inginkan. Nah, iman kita mesti berperan di sini. Bahwa kita beriman, Allah itu lebih paham tentang kita dan Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Ini peran iman harus masuk di sini. Karena kalau tidak akan kalah dengan hawa nafsu. Akhirnya apa? Kufur terhadap nikmat Allah. Akhirnya apa? Suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tawakal, tidak ada tafwid di sini nantinya. Ya, karena memang imannya peran imannya sedikit gitu. Begitu juga tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat ataupun hadis-hadis yang mutasyabih ya, bagi orang awam yang penting di sini adalah aspek keimananmu harus lebih unggul daripada hawa nafsumu untuk sekedar mengetahui bagaimana paham atau pengertian atau makna dari ayat-ayat mutasyabihat ini atau hadis-hadis Nabi mutasyabihat ini, ya. Karena kalau seandainya hawa nafsumu itu lebih unggul daripada imanmu dalam ketika engkau berhadapan dengan ayat-ayat mutasyabihat itu atau hadis-hadis Nabi mutasyabihat, maka akan celakalah, ya, akan jatuhlah kepada hal-hal yang buruk. Sebagaimana kita pahami secara sangat masyhur ini, ya, inna nafsala ammaratum bisu, bahwa nafsu itu lebih cenderung mengantarkan kita kepada hal-hal yang buruk, ya. Oleh karena itulah maka dalam dunia tasawuf hasrat, ambisius, ya, atau disebut dengan hawajis, ya, itu sebetulnya termasuk hal-hal yang buruk, ya, hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk. Yang baik itu adalah ketika seorang mukmin mengedepankan akal pikirnya, ya, kemudian juga imannya, sehingga nanti akal pikir akan menuntun dia kepada hal-hal yang baik. Karena dalam tradisi tasawuf bahwa akal itu sebetulnya adalah besitan atau khatir dari malaikat, ya. Karena pada dasarnya akal secara murni dan baik itu nggak mungkin mengarahkan kita kepada hal yang buruk. Oleh karena itu tidak ada dalam Al-Quran Allah mencela akal, ya. Tidak ada dalam Al-Quran Allah menjelekkan akal. Bahkan Allah memerintahkan kepada kita, fungsikan akalmu sebagai makhluk Allah yang unggul, yang sempurna daripada makhluk-makhluk yang lain. Karena kalau engkau mengedepankan akal sehatmu, engkau tahu keterbatasan ilmumu di mana, maka engkau akan terarah kepada hal-hal yang baik. Nah, dalam hal ini aspek keimanan si awam harus lebih diunggulkan, ya. Jangan mengungguli hawa nafsunya sehingga dia terus mencari paham-paham bagaimana istiwanya Allah, bagaimana nuzulnya Allah Subhanahu wa taala dengan keterbatasan atau keilmuan yang tidak mumpuni, akhirnya akan jatuh kepada pemahaman yang salah. Ya. Maka kata Imam Ghazali, hazihi ma'anil iman. Ini adalah makna-makna keimanan. Ya, termasuk ayat Quran yang dikutip tadi, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kenapa ya Allah kok berikan sesuatu terkadang tidak sesuai maunya kita? Ini sudah aspek iman yang harus berbicara, ya. Jangan pakai karena bukan akal pikir kita tidak mampu, memang akal pikirnya kita saja ini yang punya keterbatasan gitu, ya. Sehingga kok demikian, ya. Tapi kalau kita gunakan akal pikir kita dengan baik lagi, ya, kalau seandainya akal pikir itu adalah merupakan ilham dari malaikat, maka nanti akan menuntun kita, oh iya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lebih paham, lebih mengerti tentang yang terbaik bagi kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi aspek keimanan itu lebih dominan. Aspek iman itu harus lebih dominan, ya. Jadi iman ini akan mengarahkan itu, ya. Akal kita ini nanti akan mengarahkan kepada hal-hal yang baik itu dengan catatan, ya, dengan catatan imannya harus mendominasi. Kalau saat banyak orang yang berakal intelektual tapi tidak beriman, ya, tidak beriman. Secara natural akalnya mungkin akan membimbing dia kepada hal yang baik bagi yang tidak beriman, ya. Yang baik-baik, tapi baik
baik mungkin menurut kebanyakan orang atau sesuai yang disepakati. Tapi kalau akal pikir yang dituntun oleh iman itu tidak hanya mengarahkan kepada hal yang baik secara umum atau ya baik menurut orang banyak, tapi baik juga menurut agama, tapi baik juga menurut syariat, tapi baik juga menurut Allah Subhanahu wa taala, karena kita bukan orang yang tidak karena kita adalah orang yang beragama begitu, yang percaya tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, yang percaya tentang adanya Tuhan, ya. Maka kata Imam Ghazali, kita lanjutkan, hazihi ma'anil iman biha, ya, wajibun, bahwa hazihi ma'anil iman biha wajibun, bahwa beriman kepada ayat Al-Quran itu wajibun, hukumnya wajib, ya. Al-iman biha wajib, iman kepada ayat Al-Quran hukumnya wajib. Wal kaifiyatu majhulatun, kaifiyat, tata cara tentang bagaimana istiwanya Allah, bagaimana nuzulnya Allah, bagaimana yang disebut dengan isba'aini itu, jari-jari Allah itu seperti apa, itu majhulatun, itu samar, tidak diketahui. Ay majhulatun lakum, maksudnya majhul bagi kalian, majhul bagi kita sebagai manusia. Bagaimana tentang istiwanya Allah, bagaimana nuzulnya Allah Subhanahu wa taala, itu majhul bagi kita. Tapi karena itu diceritakan dalam Al-Quran, maka al-imanu biha, iman dengan ayat Al-Quran yang berbicara tentang Allah dan sifat-sifat Allah atau hadis-hadis Nabi, wajibun, hukumnya wajib. Ketika kita percaya kepada iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh imannya hanya sebagian beriman, sebagian tidak, atau hanya sebagian ayat saja yang kita beriman, sebagian tidak. Tidak boleh demikian. Kita harus percaya seluruhnya apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan juga usulul iman, salah satu dari usulul iman, kita harus percaya kepada para rasul. Ketika kita percaya kepada Nabi Muhammad SAW, maka kaulnya, fiilnya itu harus kita terima dan harus kita imani. Bukankah ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha? Apa tidaklah yang diucapkan Rasulullah SAW itu adalah berdasarkan atau semata-mata adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun datang dari hasrat atau hawa nafsunya Nabi. Apapun yang menjadi tindakan Nabi itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, kalau tidak, Nabi akan berijtihad sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa su'alu anhu bid'ah. Wa su'alu anhu bid'atun, bertanya anhu dari kaifiyat. Bid'atun itu hukumnya bid'ah. Ya. Itu hukumnya bid'ah. Berbicara atau bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah, bagaimana nuzulnya Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ghazali yang begini, bid'atun bid'ah. Kenapa harus bertanya tentang hal yang demikian? Kita nggak boleh menelisik bagaimana istiwanya itu seperti apa, bagaimana nuzulnya Allah, turunnya Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa, Allah turun setiap malam, itu turunnya bagaimana. Bertanya tentang hal yang demikian itu bid'ah hukumnya. Nah, ini berdasarkan kama qala Malikun, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifiyatu majhulatun. Ya, ini perkataan Imam Malik yang sangat masyhur ketika ditanya tentang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kata Imam Malik bin Anas, mujtahid besar, guru dari Imam Syafi'i, mengatakan al-istiwa ma'lum, istiwanya Allah maklum, itu maklum, diketahui, karena memang Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tapi wal kaifiyatu majhulatun, kaifiyat, tata cara bagaimana istiwanya Allah itu majhulatun, kita nggak tahu itu. Itu majhul, samar bagi kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu merupakan yang majhul, kaifiyatnya adalah kaifiyat yang majhul. Tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa, itu majhul, maka jangan bertanya tentang hal yang demikian.
Ya, itu bukan mahallus soal, itu bukan tempat untuk bertanya, bukan tempat pertanyaan hal yang demikian itu. Ya, tapi diteruskan oleh Imam Malik, wal imanu bihi wajib. Mengimani bahwa Allah itu istiwa, itu wajib hukumnya. Karena merupakan bagian daripada beriman kepada Al-Qur'an. Beriman kepada makna Al-Qur'an itu, ya, atau kandungan Al-Qur'an itu juga berarti mengimani Al-Qur'an, bagian daripada iman kepada Al-Qur'an. Maka wal imanu bihi wajib, iman kepada dengan istiwanya Allah itu wajibun, hukumnya wajib. Faizan, kata Imam Ghazali, maka jika demikian al imanu bil jumaliyat allati laisat mufassalatan fi dzihni mumkinun. Faizan, jika demikian al imanu, adapun beriman bil jumaliyati dengan hal-hal yang bersifat global, umum, tidak terlalu terang bagi kita sebagai makhluk Allah dari makna teks-teks Al-Qur'an dan hadis, allati laisat mufassalatan, yang memang tidak terperinci, tidak rinci, tidak eksplisit dijelaskan, ya, fi dzihni, di dalam hati, itu mungkin. Itu sangat mungkin, kata Imam Ghazali, dan sangat mudah sebetulnya. Ya. Jadi untuk hanya sekedar mengimani sesuatu yang bersifat ijmali di dalam Al-Qur'an, dalam hal ini adalah ayat-ayat mutasyabihat dan hadis-hadis yang mutasyabihat, yang ijmal itu kan istiwanya Allah bagaimana, nuzulnya Allah itu bagaimana, ini ijmal bagi orang awam, ini ijmal bagi kita. Ya. Kata Imam Ghazali, hanya untuk sekedar mengimani istiwanya Allah dalam ayat Al-Quran itu, karena istiwanya Allah juga merupakan hal yang ijmal, ini mudah sekali untuk hanya sekedar mengimaninya. Ya, untuk hanya sekedar mengimani, meskipun laisat mufassalatan, tidak dijelaskan secara eksplisit, secara terperinci. Ya, mungkin, kata Imam Ghazali, mungkinun, itu sangat mungkin. Ya. Walakin takdisuhu, walakin akan tetapi, takdisuhu, mentakdis Allah, ya, membersihkan Allah amma la yaliku bihi, dari sesuatu yang tidak layak disandarkan bagi Allah, kepada Allah, allazi huwa nafyun lil muhali anhu, yang mana huwa bermula allazi atau takdis itu adalah nafyun, merupakan suatu meniadakan, ya, lil muhali, bagi hal yang mustahil, anhu dari Allah Subhanahu wa taala, yang bagi seyogianya ada apa takdis itu, ayyakuna, sekiranya ada apa takdis itu, mufassalatan, itu harus tafsil, terperinci. Untuk istiwanya Allah karena memang bersifat ijmal, jangan diperinci. Harus dirincikan begini istiwanya. Bagaimana itu? Ya. Kata Imam Ghazali, untuk masalah istiwanya Allah seperti apa, kaifiat tentang istiwanya Allah, atau seandainya kaifiat tentang nuzulnya, turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia ini seperti apa, itu jangan dirinci karena memang sudah bersifat ijmali, kita harus imani itu. Tapi untuk mentakdis Allah dari segala hal-hal yang tidak layak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang harus dirincikan. Ya, itulah yang harus dieksplisitkan sehingga menjadi terang, menjadi jelas, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu munazzahun anil jismiyah wal lawazimihah. Allah Subhanahu wa taala bersih dari aspek jisim, aspek materi, dan segala hal-hal yang berkaitan dengannya. Ya. Jadi para ulama ahlus sunnah wal jamaah dalam hal ini adalah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, sebetulnya tidak menjelaskan rinci istiwanya bagaimana, tidak menjelaskan rinci bagaimana nuzulnya Allah. Yang dijelaskan adalah takdisnya Allah, membersihkan Allah dari hal-hal yang tidak layak dinisbahkan kepada Allah. Ini yang harus dijelaskan lebih rinci. Kata Imam Ghazali, yang bagi ayyakuna mufassalatan, inilah mentakdis Allah, inilah yang mesti dijelaskan secara rinci. Ya. Yang mesti dijelaskan secara rinci.
Kenapa demikian? Kata Imam Ghazali, fa innal manfiya, karena sesungguhnya sesuatu yang dinafikan, fa innal manfiya, karena sesungguhnya sesuatu yang dinafikan itu hiya, adapun manfi itu al jismiyatu, adalah aspek jismiyah, aspek fisik, hal-hal yang bersifat material, ya, walawazimuha, dan juga kelaziman-kelaziman, keharusan-keharusan yang berkaitan tentang al-jismiyah, tentang fisik itu. Ya. Inilah yang harus ditiadakan. Inilah yang harus dinafikan. Untuk mentakdis Allah dari aspek jismiyah walawazimuha ini, maka ulama perlu menjelaskan dengan rinci tentang takdisnya Allah, bukan tentang kaifiat istiwanya Allah atau kaifiat nuzulnya Allah. Tata cara nuzulnya Allah bagaimana, tata cara istiwanya Allah, ulama nggak ada yang menjelaskan itu. Karena kalau kita mengikuti ulama salaf mengatakan bahwa itu hal yang ijmali dan Anda harus mengimani hal yang itu. Ya. Tapi untuk mentakdis Allah dari hal-hal yang tidak layak, inilah yang harus dijelaskan secara rinci, secara detail, secara spesifik, agar kita tidak mendapati atau menemukan kekeliruan atau kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain, begitu ya, dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa na'ni, dan kata Imam Ghazali, wa na'ni, dan aku bermaksud bil jismi, dengan kata jisim hahuna di sini adalah asy-syakhsa al-muqaddara at-tawila al-arido al-amiq. Kata Imam Ghazali, yang aku maksud dengan kata jisim di sini, ya, dengan kata jisim, fisik, materi yang mesti ditiadakan dari Allah. Yang saya maksud dengan kata jisim di sini adalah asy-syakhsa al-muqaddara, yaitu sosok atau bentuk yang mempunyai ukuran tertentu, ya. Asy-syakhsa al-muqaddara, suatu sosok bentuk yang al-muqaddara, yang punya batas, ukuran, at-tawila, yang entah itu tinggi, al-arido, yang lebar, al-amiqo, yang dalam, alladzi yamna'u ghairah, yang mana syakhsal muqaddar tadi itu yamna'u, bisa menghalangi, bisa mencegah, ghairahu, akan selainnya. Min ayyu jada, dari sekiranya ayyu jada, didapatkan apa ghair. Bihaitsu huwa, dengan bihaitsu huwa, dengan sisi huwa seperti asy-syakhsal muqaddar tadi. Ya. Bentuk itu, ya, jisim itu atau materi itu punya bentuknya masing-masing. Punya ukuran, punya spesifikasi masing-masing. Ada sesuatu yang bentuknya kecil, ada sesuatu yang bentuknya tinggi, ada sesuatu yang bentuknya arid, lebar, ada sesuatu yang bentuknya dalam. Ya. Itu setiap jisim itu, ya, ukurannya punya ukuran masing-masing. Bentuknya juga punya bentuk masing-masing. Sehingga tidak mungkin ditemukan bentuk yang lain yang sama seperti bentuk yang ini. Ya, yang pertama. Karena berbeda. Ya. Selalu berbeda, ya. Jisim itu berbeda. Pada dasarnya makhluk ini nggak ada yang sama. Semuanya berbeda. Kalau sama, berarti Allah tidak kuasa. Ya. Justru karena berbeda itulah Allah Maha Kuasa. Allah luar biasa. Karena berbeda, tidak ada yang sama di muka bumi ini. Ya. Tidak ada yang sama persis di muka bumi ini. Pasti ada aspek yang membedakan antara satu jisim dengan jisim yang lain. Bahkan saya pernah mengatakan anak kembar sekalipun pasti ada yang membedakan. Tidak mungkin sama. Tidak ada anak kembar yang persis 100%, itu nggak ada. Ya. Pasti berbeda. Ya. Itu sama itu ya karena pandangan kita aja, ya, hawas kita saja yang punya keterbatasan ini. Ya, padahal pada dasarnya berbeda itu. Pasti ada aspek yang membedakan. Ya, maka kata Imam Ghazali, yang dimaksud dengan jisim di sini adalah satu bentuk ukuran tertentu yang bisa membedakan antara satu jisim dengan jisim yang lain.
karena bentuk, ukuran, lebar atau kedalaman yang berbeda antara satu jisim dengan jisim yang lain. Ya. Allazi yadfa'u ma yatlubu makanahu in kana qawiyan. Ya. Sehingga kalau jisim yang satu ingin menempati jisim yang lain, itu akan secara otomatis yadfa'u ma yatlubu makanah, dia akan tertolak. Ya. Dia akan dalam ilmu tauhid ini disebut dengan tahayuz, ya. Disebut dengan tahayuz. Dia tidak bisa menempati posisi yang bukan ukurannya. Ya. Dia tidak bisa satu jisim yang punya ukuran tertentu atau bentuk atau fisik yang punya ukuran tertentu, kemudian dia ingin bertempat atau ingin diletakkan kepada sesuatu yang ukurannya berbeda, maka tidak akan bisa. Ya. Dia akan menolak. Ya, in kana qawiyan. Kalau seandainya jisim itu bersifat qawiyan, kuat, potensial, ya, wa yandafi'u wa yatanaha, dan akan secara otomatis dia tertolak. Akan secara otomatis dia akan tersingkir. Ya. Misalnya, ya. Saya memegang bola bola kaki, ya. Bola kaki itu kan besar, ya, atau bola basket lah. Ya, itu kan dia ada ukuran tertentu, bulat, ya, besar. Kemudian saya ingin masukkan bola ini ke dalam gelas yang kecil. Gelas ukuran biasa lah, yang biasa kita minum, gelas untuk ngopi itu. Ya. Nah, saya ingin menempatkan bola kaki ini atau bola basket ini masuk ke dalam ruang yang ada di dalam gelas itu. Ya. Maka kata Imam Ghazali, yadfa'u ma yatlubu makanah, secara otomatis karena punya ukuran yang berbeda antara bola kaki dengan ruang gelas itu, secara otomatis dia akan yadfa'u ma yatlubu makanah. Dia akan tertolak sendiri untuk menempati tempat bagi fisik yang lain karena punya kriteria dan ukuran tertentu. In kana qawiyan, kalau dia kuat. Maka kata Imam Ghazali, wa yandafi'u wa yatanaha, secara otomatis dia akan tertolak dan akan tersingkir, enggak akan bisa masuk. Ya, enggak akan bisa masuk. An makanihi, dari tempatnya jisim yang lain itu, bi quwwatin dafi'atin, dengan kekuatan yang kuat. Ya, yang menolak. Gitu. In kana dhaifan, seandainya ada jisim itu dhaifan, lemah. Ya. Itu dhaifan, lemah. Ya. Kalau fisik yang kuat tadi, dia akan kalau bahasa kita tersentak, menyentak barang atau jisim atau bentuk ukuran yang memang tidak kuat, tidak bisa. Ya, tidak muat. Tidak sesuai ukuran. Tapi kalau bagi yang lemah, dia akan tersentak, tersingkir sendiri. Ya. Itu halnya ya jisim itu begitu, ya, materi itu begitu. Ya. Ada jisim yang sifatnya dia yang menolak. Ada jisim yang dia sifatnya dia yang tertolak. Kenapa? Karena memang ada ukuran yang tidak sama kemudian bertemu. Jisim yang lebih kuat dia akan yadfa'. Tapi kalau jisim yang lemah, yang dhaif, dia akan yandafi'. Secara otomatis dia tertolak sendiri, begitu, ya. Sebenarnya ini Imam Ghazali menjelaskan karakteristik jisim itu, bentuk itu seperti apa. Inilah yang tidak boleh bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa inna ma syarahna hadzal lafzo, dan hanyalah syarahna, aku menjelaskan, kata Imam Ghazali, hadzal lafzo, akan lafad ini, maksudnya lafad tentang jisim ini, ya, ma'azuhurihi, beserta zahirnya jisim. Ya, jisim yang emang kita sehari-hari itu sering ngelihat, ya, bentuk fisik, ada yang bentuknya begini, ada yang bentuknya begini, ya. Di alam dunia ini macam-macam lah, ya. Kata Imam Ghazali, saya jelaskan ini sesuai dengan zahirnya yang ada, begitu loh. Sesuai dengan zahirnya yang ada, yang saya lihat, yang saya lihat dengan hawas, ya.
Ya kebanyakan manusia juga pasti bisa membedakan itu, bisa melihat itu ya, bahwa jisim itu pada dasarnya, bentuk fisik itu pada dasarnya satu dengan yang lain berbeda. Ya, kalau jisimnya dia lebih besar, dia akan menolak jisim yang lebih kecil yang ingin mencoba masuk. Ya, tapi kalau jisim yang kecil yang dhaif ini, dia akan tersentak sendiri karena memang dhaif, tidak kuat. Disinilah karakteristik jisim itu seperti itu. Karakteristik benda, materi itu seperti itu. Nah, kata Imam Ghazali, yang dinafikan ketika mentakdis Allah Subhanahu wa taala adalah al-jismiyah wa lawazimuha. Ya, sifat jisim dan aspek-aspek yang berkaitan tentang jisim itu harus dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertemu dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, atau ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis Nabi yang mutasyabih itu. Li'annal 'amiyah, kata Imam Ghazali, li'annal 'amiyah, karena sesungguhnya orang awam rubbama, kerap kali, sering kali, la yafhamu, tidak mengerti siapa orang awam, al-murada, yang dimaksud bihi dengan lafad itu, dengan lafad jisim. Maksudnya, sering sekali orang awam tuh nggak ngerti dengan kata jisim itu bagaimana. Dia hanya tahu, wah ini materi. Dia hanya tahu ini fisik. Tapi karakteristik fisik dan jisim itu, bagaimana lawazimul ajsamnya itu nggak mengerti. Maka dijelaskan oleh Imam Ghazali, begini loh jisim. Jisim itu, bentuk materi itu, ada yang tawil, ada yang arid, ada yang amik, ya, ada yang qawi, ada yang dhaif, ya, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang lebar, ada yang ya macam-macam. Itu. Sifatnya macam-macam, bentuknya macam-macam, dan karena bentuknya yang berbeda itu, maka satu sama lain tidak bisa saling menempati. Ya. Satu sama lain tidak bisa saling menempati kecuali misalnya lebih besar, ya. Ada ruang yang lebih besar, ember, ya, kita masukkan bola bekel, ya sangat mampu. Tapi kalau tadi gelas kecil, gelas untuk minum, kita masukkan bola basket, yang nggak mampu, tidak akan bisa masuk, gitu ya. Bagaimanapun tidak ada sebetulnya tidak ada kesinkronan antara jisim yang satu dengan jisim yang lain karena ikhtilafus surah. Karena berbedanya bentuk antara satu dengan yang lain dan karakteristik fisik yang satu dengan yang lain itu. Nah, orang awam ini terkadang kata Imam Ghazali, kerap kali ya, rubba ini maknanya bisa taksir, bisa taklil. Rubbama, seringkali la yafhamul murada, tidak paham si awam al murad yang dimaksud bihi dengan jisim itu apa gitu. Apakah pantas kita maknakan Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata jisim itu? Ya, Allah bertempat di sana. Di arsy dan semacamnya itu, ya. Nah, ini yang harus dijelaskan rinci sebetulnya bukan bagaimana istiwanya Allah atau bagaimana nuzulnya Allah, ya, tahap bagaimana jarinya Allah. Yang perlu dijelaskan lebih rinci adalah bagaimana mentakdis Allah dari hal-hal yang tidak layak disandarkan kepada Allah. Dalam hal ini adalah jismiyah wa lawazimuha, yaitu sifat-sifat fisik. Ini nggak boleh ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang bagaimana istiwanya Allah, nuzulnya Allah, bagaimana isba'ain dalam hadis Nabi itu, jarinya Allah, itu kita wajib mengimani. Tidak boleh menjelaskan secara detail karena kata Imam Malik bin Anas radhiyallahu an mengatakan itu bid'ah. Bertanya tentang hal itu, bahkan mencari tahu lebih rinci, itu bid'ah dan itu bisa menyesatkan. Jadi sebetulnya dalam akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah tidak ada yang menjelaskan istiwa itu rinci bagaimana. Yang ada dijelaskan rinci itu adalah takdisnya Allah yang dijelaskan rinci, bukan kaifiat istiwa dan nuzulnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penjelasan tentang bagaimana al-iman wa tasdik sebagai wazifah as-saniyah, tugas yang kedua bagi orang awam ketika berhadapan atau bertemu dengan ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi yang mutasyabihat. Aspek yang paling penting kata Imam Ghazali bagi si awam ini ketika baca Quran bertemu dengan ayat mutasyabihat yang berkaitan dengan Allah dan sifat-sifat Allah, maka yang harus dipahami bagi dia, dipegang bagi seorang awam itu, bagi kita ini adalah yang pertama sebelumnya itu, ya,
bahwa Allah itu harus ditakdis dulu, ya, membersihkan Allah dari segala sifat-sifat jisim, baru al-iman wa tasdik. Tugas yang kedua adalah al-iman wa tasdik, kita imani ayatnya, kita benarkan ayatnya, ya. Allah istiwa benar, Allah nuzul benar, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kaifiatnya jangan ditanyakan bagaimana nuzulnya Allah, ya. Kalau seandainya ingin dijelaskan rinci tentang ayat itu, yang akan dijelaskan rinci adalah tentang takdisnya Allah Subhanahu wa taala, bukan kaifiat tentang istiwa dan nuzulnya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang mutasyabihat. Jadi aspek keimanan tidak boleh bergeser bagi kita sebagai orang-orang yang beriman, apalagi bagi orang awam yang mungkin mempunyai keterbatasan keilmuan dalam hal ayat-ayat mutasyabihat ini. Jangan sampai iman itu kalah dengan hanya sekedar hasrat untuk mengetahui makna ayat-ayat mutasyabihat lebih dalam, ya. Tapi dahulukanlah aspek iman sehingga besitan dalam hati untuk mengetahui bagaimana istiwanya Allah lebih dalam ini dan segala macam itu akan tersingkirkan, karena iman lebih dominan ketimbang hanya sekedar hawa nafsu kita untuk mencari tahu sesuatu yang kita sebetulnya bukan kapasitas kita, ya. Semoga Allah jaga hidayah kita, Allah berikan kita taufik, Allah jaga iman Islam kita, sehingga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai sikap yang proporsional, ya, mempunyai sikap yang proporsional, ibadah sesuai dengan aspek keilmuannya, memahami agama juga sesuai dengan aspek keilmuannya, segala halnya itu harus didasari dengan keilmuan. Maka jika hal yang demikian itu mampu kita terapkan dan kita aplikasikan, insya Allah semuanya akan menjadi mudah karena sesuai dengan tuntunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, insya Allah kita berhenti sampai sini dulu, ya. Nanti kita akan lanjutkan, kita akan masuk pada wazifah yang ketiga, al-wazifatus salisah, ya, tugas ketiga bagi seorang awam ketika berhadapan atau bertemu dengan ayat-ayat mutasyabihat dan hadis-hadis Nabi adalah al-i'tirafu bil ajzi, yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan setelahnya, ya, pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan negara kita dengan barokah bulan Sya'ban ini dan juga dengan insya Allah kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke bulan suci Ramadan yang penuh mulia, merasakan indahnya bulan suci Ramadan yang begitu mulia. Maka senantiasa segala hal-hal yang membuat kita khawatir dan takut pada saat ini karena adanya virus COVID-19 ini, mudah-mudahan segera Allah singkirkan dan segera Allah hilangkan dari negara kita dan juga negara-negara yang lain, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Itu saja, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.